Halo semua, salam kenal. Aku Joshua dari Coco Coder. Jadi di video series kali ini, kita akan membahas PKD Chapter 3 Problem F, yaitu pesta bebek. Oke, soalnya bisa dilihat di sini. Linknya bisa ambil di deskripsi di bawah ya, dan kalian bisa baca soal-soalnya untuk F terutama, dan kalian bisa coba kerjain dulu ya. Nah, untuk average problem statement-nya aku udah buat di sini. Diberikan sebuah urutan nama bebek yang datang ke pesta. Untuk setiap bebek, kita harus tentukan urutan keberapa di antara bebek-bebek sebelumnya. Oke, constraints-nya ada di sini. N-nya kurang dari 1000 dan panjang nama dia kurang dari 10 karakter. Oke, contoh sampelnya kita bisa lihat di sini. Sampel inputnya ada 5, Budi, Anir, Anissa, Andi, Tarzan. Ini satu sampel input dan outputnya akan menggunakan 5, 1, 1, 2, 1, 5. Oke, kita bisa lihat penjelasannya menggunakan tabel ini ya. Jadi awalnya dia punya indeks saat indeks 0 itu belum ada bebek yang masuk ya kan. Jadi list bebeknya masih kosong. Nah, pada indeks 1 yaitu Budi, bebek yang masuk akan ada Budi akan masuk ke dalam list bebeknya. Nah, jadi sekarang list bebeknya akan ada Budi, tapi Budi seorang diri. Jadi urutan dia pasti 1 ya. Nah, pada indeks 2 Anir masuk. Anir masuk pada list bebeknya. Nah, sekarang Anir itu berada di sebelum Budi. Urutannya penting ya. Nah, urutannya ini berdasarkan abjad. Kalau misalnya kayak kalian ada absen kelas, itu kan pasti diurutkan berdasarkan abjad. Nah, kita akan pakai abjad itu. Urutan abjad seperti itu. Anir pasti akan sebelum Budi. Soalnya A duluan dari B, gitu ya. Jadi urutannya 1. Pas indeks 3, Anissa masuk, Anissa itu setelah Anir tapi sebelum Budi. Jadi kalau kita hitung nih 1, 2, 3. Jadi Anissa 2 ya, di 2. Andi itu sebelum Anir, Anissa sama Budi ya kan? Berarti mas 1 doang. Tarzan itu setelah empat-empatnya, berarti dia itu yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Tarzan yang kelima. Jadi dia urutannya 5. Nah nanti ini itu yang akan kita keluarkan pada output. Oke? Sampai sini paham? Jadi kalau kalian yang ingin mau coba-coba dulu, kalian bisa coba pikirin solusinya dulu dan bisa coba coding-coding dulu. Karena setelah ini akan ada spoiler untuk solusinya ya. Oke, bagi kalian yang penasaran solusinya, let's go. Kita akan lihat observasinya. Pertama, kita bisa observasi jika kita sekarang lagi melihat indeks ke-3, misal indeks ke I, misalnya 3, itu kita akan lihat list bebeknya itu nama-nama yang ada di indeks 1, 2, dan 3. Oke. In general, yang dilihat adalah indeks I 1 sampai indeks I. Oke. Contohnya kalau 4 yang akan ada dalam list ini, itu dari 1 sampai 4. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita perlu tahu kan, gimana cara kita tahu urutannya nih. Oke, jadi kita bisa lihat, kita bisa lakukan observasi. Kalau misalnya kita lagi mau masukin Anissa di indeks 3, kita bisa lihat orang-orang yang ada di sebelum Anissa, dan kita bisa hitung. Nah, kalau kita hitung orang-orang yang sebelum Anissa, indeks dia akan sebanyak X plus 1. Gitu. Nah, jadi secara general, untuk orang-orang dari 1 sampai I-1, itu kita akan bandingkan sama Anissa, urutan abjadnya yang mana yang lebih duluan. Contohnya kalau Budi, kan itu lebih telat, jadi kita nggak hitung. Anir ternyata lebih duluan dari Anissa, jadi kita hitung. Jadi akan ada 1 kan kalau kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini, urutan abjadnya itu urutan dia itu pasti akan 2 ya itu ya. Soalnya dia kayak kalah dari 1 orang, berarti dia di urutan ke posisi kedua gitu ya. Contohnya lagi kalau Tarzan,
kalau kita lihat dari ini semua, dari sebelum-sebelumnya semua, itu dia kalah sama semuanya. Jadi jadi dia akan ada 4 X-nya, berarti urutan dia nanti akan 5 gitu ya, sama kan? Ini juga sama yang ini. Oke, jadi kita bisa tinggal lihat dari bebek-bebek sebelumnya gitu ya, untuk tahu urutannya. Nah, jadi solusinya tinggal pertama kita buat list of string yang awalnya kosong, dan kita akan iterasikan dari 1 sampai n. Saat kita iterasi ke i, kita hitung x, yaitu banyaknya string pada list yang udah ada, yang lebih kecil secara abjad dari indeks ke i. Nah, kita bisa lakukan ini dengan operasi kurang dari yang sudah ada di std C++, jadi kita bisa langsung pakai ya. Nah, contohnya itu kalau misalnya A, B, C kurang dari B, A, C, ini return-nya true ya. Returns a true. Gitu ya. Jadi kita nggak usah implementasikan lagi perbandingan string-nya. Nah, berarti kita bisa langsung keluarkan output x plus 1. Habis sudah cari jumlah x-nya. Lalu kita setelah itu, sebelum kita lanjut ke indeks ke i plus 1, kita masukkan string ke i, supaya nanti bisa langsung dipakai di indeks berikut-berikutnya, gitu ya. Oke, sampai situ saja solusi dan ide solusinya. Kita akan lihat sekarang analisa kompleksitasnya. Apakah ini cukup dalam constraints yang diberikan? Jika kita lihat jumlah perbandingan string yang harus dicek di indeks ke i adalah i-1. Contohnya di indeks ketiga kita cuma perlu cek 1 sama 2. Kalau misalnya di indeks kelima, kita perlu ceknya 1 sampai 4. Jadi in total kita perlu ceknya 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah seterusnya sampai tambah n-1. Kalau misalnya sampai 5 doang, berarti sampai 4. Kan? Seperti contohnya di sini. Kalau misalnya kalau misalnya Budi kan nggak perlu cek siapa-siapa, karena kosong. Terus Anir perlu cek Budi. Jadi tambah 1, 0 tambah 1. Terus Anissa perlu cek Anir sama perlu cek Budi, 2. Andi perlu cek Anissa, Anir, Budi, 3. Kalau Tarjan perlu cek 4-4-nya, jadi plus tambah 4 gitu ya. Oke, jadi in total dia akan membentuk sebuah deret aritmatika seperti ini, dari 0 sampai n-1. Totalnya kita bisa hitung jadi n kali n-1 per 2. Dan ini kita bisa tulis sebagai ON kuadrat. Nah, kalau misalnya kita tulis notasi O, kita cuma perlu lihat pangkat tertingginya berapa, dan kita nggak perlu lihat konstannya. Soalnya kalau kita tulis ini kan sebenarnya kayak sama dengan setengah n kuadrat dikurangin n. Kurangin setengah n. Jadi ini kita bisa tulis sebagai ON kuadrat. Soalnya pangkat tertingginya n kuadrat. Lalu berikutnya kita harus lihat kalau perbandingan string yang ini, yang tadi ku jelaskan di slide sebelumnya ini itu jumlah operasi yang dilakukan itu sebanyak O length. Ya. Jadi worst case scenario-nya itu kita perlu iterasikan semua karakternya. Jadi O length. Jadi setiap kali kita harus pakai ini harus hati-hati ya. Itu sejumlah O length, bukan O1 ya. Nah, berarti in total kita bisa hitung kompleksitas waktunya O length kali n kuadrat. Yaitu 10 kali 1000 kuadrat, 10 pangkat 7 operasi. Nah, kalau kalian lakukan dengan komputer biasa, itu kalian bisa lakukan 10 pangkat 8 operasi dalam 1 detik. Jadi in general, kalian hitungnya kalau misalnya di bawah 10 pangkat 8 itu aman di bawah 1 detik. Oke. Nah, kompleksitas memori yang diperlukan O length kali n. Karena untuk setiap nama itu yang perlu disimpan itu length-nya kan, sejumlah length karakternya. Dan ada n nama seperti itu, jadi length kali n. Oke, dan ini jauh di bawah kompleksitas ya, kompleksitas memorinya, jadi masih cukup. Ya, sekian untuk ide dan solusinya.
Jadi part 1 sampai sini saja. Untuk implementasinya kalian bisa coba coding-coding dulu. Tapi kalau kalian penasaran atau bingung, kalian bisa cek di part 2, oke? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen. Dan jangan lupa untuk like dan share, dan juga jangan lupa subscribe ke Cocoder. Terima kasih.